Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabiqatul Maulidia dari kelas 3C Prodi Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan tugas kuliah saya dengan mata kuliah pengembangan kurikulum dengan materi pengembangan asesmen dalam kurikulum merdeka. Baik, di sini akan ada dua pembahasan, yaitu yang pertama prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen, dan yang kedua penjelasan asesmen formatif dan sumatif. Baik, selanjutnya yang pertama ada prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi prinsip pembelajaran kurikulum merdeka itu sudah terbagi beberapa teori prinsip-prinsip pembelajaran yang telah dikemukakan para ahli yang memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, di sini beberapa prinsip-prinsip tersebut diantaranya pertama perhatian dan motivasi. Nah, jadi dari prinsip pembelajaran itu mengandung perhatian dan motivasi. Yang kedua ada keaktifan. Yang C itu keterlibatan langsung atau pengalaman, dan yang D itu pengulangan, serta yang E perbedaan individual. Nah, di sini saya akan membahas poin yang pertama, yakni perhatian dan motivasi. Perhatian itu mempunyai peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Karena apa? Karena tanpa adanya perhatian, maka pelajaran yang diterima dari pendidik kepada murid atau peserta didik akan sia-sia. Bahkan dalam kajian teori belajar terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar, seperti itu. Jadi perhatian dan motivasi itu sangat penting seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua yaitu keaktifan. Belajar itu merupakan tindakan atau perilaku peserta didik yang kompleks. Nah, kompleksitas belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu peserta didik dan pendidik. Nah, jadi kalau seorang peserta didik itu aktif, maka pendidiknya juga pasti aktif, seperti itu. Karena terkadang faktor yang membuat seorang pendidik tidak aktif itu karena peserta didiknya tidak aktif. Nah, begitupun sebaliknya, seorang peserta didik yang tidak aktif dalam kelas, tidak aktif dalam mata pelajaran, itu juga karena seorang pendidiknya mungkin yang kurang aktif atau mungkin kurang dalam mengembangkan model-model pembelajarannya, sehingga si pendidik ini, peserta didik ini merasa bosan, seperti itu. Nah, dari segi peserta didik, belajar dialami sebagai sesuatu proses, seperti itu. Mereka mengalami proses mental dalam menghadapi proses belajar. Dari segi pendidik, proses pembelajaran tersebut tampak sebagai pelaku belajar tentang suatu hal. Poin yang C itu keterlibatan langsung atau pengalaman. Nah, dalam diri peserta didik tersebut terdapat kemungkinan dan potensi yang akan berkembang. Nah, potensi yang dimiliki peserta didik, nah itu memiliki tujuan yang baik dan optimal jika diarahkan dan punya kesempatan mengalaminya sendiri. Jadi, seorang peserta didik itu akan memahami suatu pembelajaran, itu akan lebih memahami suatu pembelajaran jika seorang peserta didik tersebut itu sudah mengalaminya sendiri, seperti itu, sudah pernah mengalaminya, sudah terjadi pada dunia nyatanya, seperti itu. Edgar Dale dalam Omar Hamalik mengemukakan bahwa belajar yang paling baik, beliau mengemukakan seperti ini, bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam proses pembelajaran membutuhkan keterlibatan langsung peserta didik. Namun demikian, keterlibatan langsung secara fisik tidak menjamin keaktifan belajar. Itu menurut Edgar Dale. Nah, untuk poin yang D itu pengulangan. Pengulangan dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang-ulang kali yang dilakukan peserta didik yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil pembelajarannya. Nah, pembelajaran yang efektif itu dilakukan dengan berulang kali sehingga peserta didik mengerti apa yang sudah dijelaskan. Jadi,
pengulangan atau murojaah itu sangat penting agar peserta didik itu memahami, mengingat seperti itu. Jadi tidak hanya pengalaman saja, mengulang-ulang suatu pembelajaran itu juga penting, diingatkan lagi. Kemarin habis belajar ini diingatkan lagi seperti itu. Nah, apabila pendidik menginginkan peserta didiknya memunculkan motivasi yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan pembelajaran harus menantang. Jadi, jika seorang pendidik ini ingin memunculkan suatu motivasi dari peserta didiknya, maka seorang pendidik itu harus berusaha memberi suatu pembelajaran yang peserta didik tersebut bisa merasa tertantang. Seperti itu. Nah, yang di sini ada perbedaan individual. Jadi poin selanjutnya itu ada perbedaan individual. Kenapa ini dibahas? Karena perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar peserta didik. Nah, oleh karena itu perbedaan individu ini menjadi perhatian pendidik dalam aktivitas pembelajaran dengan memperhatikan tipe-tipe pelajar setiap individu. Nah, para ahli didik mengklarifikasikan tipe peserta didik atas 4 macam, yaitu pertama itu tipe auditif, yaitu peserta didik yang mudah menerima pelajaran melalui pendengaran. Jadi ada seorang peserta didik mungkin yang lebih paham jika diterangkan gitu, jika temannya yang membaca dia paham. Ada tipe itu dinamakan tipe auditif. Nah, yang kedua itu ada tipe visual, yaitu seorang peserta didik yang mudah menerima pembelajaran melalui penglihatan. Nah, dia lebih paham jika pembelajarannya misal dengan video visual seperti itu, dengan yang dia lihat seperti itu dia lebih paham daripada mendengar. Kalau yang tadi kan itu lewat pendengarannya. Nah, ini dinamakan tipe visual. Yang ketiga itu ada tipe motorik, yaitu seorang peserta didik yang mudah menerima pelajaran melalui gerakan gitu. Jadi praktek. Nah, dia itu lebih memahami sesuatu itu jika dipraktekkan seperti itu. Memahami suatu pembelajaran itu jika dipraktekkan, dia akan lebih paham. Jadi kalau hanya mendengar dia tidak paham, hanya melihat saja dia tidak paham. Tapi kalau sudah mempraktekkan itu dia paham. Itu dinamakan tipe motorik. Nah, yang keempat itu ada tipe campuran, yaitu peserta didik yang mudah menerima pelajaran melalui penglihatan, pendengaran, praktek. Nah, dia itu bisa dinamakan yang IQ-nya mungkin sudah tinggi, yaitu emang ini kemampuan individual kan memang beda-beda seperti itu. Itu namanya tipe campuran, dia yang bisa lewat pendengaran lewat penglihatan dia juga paham seperti itu. Next. Nah, ini ada prinsip yang kedua itu ada prinsip asesmen kurikulum merdeka. Ya, jadi kurikulum merdeka tersebut mengutamakan optimalisasi hasil belajar yang sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik. Dalam upaya ini ada 2 jenis penilaian yang menjadi fokus utama, yaitu pertama asesmen diagnostik dan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, kenapa? Di sini ada beberapa prinsip-prinsip asesmen kurikulum ya. Yang pertama itu asesmen itu sebagai bagian dari proses pembelajaran. Asesmen tersebut apa? Asesmen itu penilaian seperti itu. Jadi penilaian itu ya sudah pasti itu menjadi bagian dari proses pembelajaran, karena jika suatu proses pembelajaran tidak ada penilaian atau tidak ada evaluasi maka akan percuma seperti itu. Yang kedua itu asesmen. Di sini ada asesmen formatif dan sumatif. Nanti akan saya jelaskan untuk penjelasan dari apa sih asesmen formatif, apa sih asesmen sumatif seperti itu. Di sini ada asesmen autentik, ada asesmen berkelanjutan, penilaian berkelanjutan ya seperti tindak lanjut seperti itu. Kemudian ada asesmen yang adil, transparan dan objektif. Kemudian itu ada asesmen tersebut yang dapat mendorong refleksi dan perbaikan diri. Next. Nah, di sini saya akan yang pertama menjelaskan A, yaitu asesmen sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kenapa sih kok asesmen sebagai bagian dari proses pembelajaran? Karena pertama, penilaian tidak hanya dilakukan di akhir,
melainkan selama proses pembelajaran seperti itu. Guru dapat menilai melalui observasi sikap, keterampilan maupun refleksi dari siswa. Jadi waktu proses pembelajaran berlangsung seperti itu, kan guru kan biasanya menilai, oh siswa yang ini seperti ini, siswa yang ini seperti ini. Nah, itu dinamakan asesmen yang tidak hanya dilakukan di belakang atau bukan asesmen yang dinamakan evaluasi, tapi asesmen yang dalam proses pembelajaran seperti itu. Yang B yaitu asesmen formatif dan sumatif. Formatif asesmen untuk memberikan umpan balik selama proses belajar. Sementara sumatif assessment itu untuk mengetahui capaian akhir siswa pada periode tertentu. Seperti itu. Jadi, kalau asesmen formatif itu memberikan umpan balik. Jika sumatif assessment itu untuk mengetahui capaian akhir siswa pada periode tertentu, seperti ujian akhir, seperti itu. Nah, di sini ada proyeksi keuangan dan permintaan. Nah, di sini pertama itu A. Yang C itu ada asesmen authentic assessment. Nah, di sini asesmen ini tuh penilaian yang menilai keterampilan nyata siswa seperti praktik ibadah, hafalan surat, membuat refleksi tentang akhlak atau keterlibatan dalam kegiatan keagamaan. Nah, yang selanjutnya asesmen berkelanjutan yang katanya saya tindak lanjut itu penilaian yang dilakukan terus-menerus, tidak hanya saat ujian semester. Hal ini memastikan perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa yang selalu terpantau. Selanjutnya ada asesmen yang adil, transparan, dan objektif. Nah, penilaian ini, asesmen yang adil, transparan, dan objektif itu sebuah penilaian atau sebuah asesmen yang tidak boleh dipengaruhi oleh latar belakang siswa, melainkan murni berdasarkan kompetensi yang dicapai, meskipun itu orang kaya atau orang miskin. Tapi jika kompetensinya bagus, itu harus penilaiannya itu harus seperti itu. Gak boleh, oh ini anaknya kepala sekolah, gak boleh seperti itu. Meskipun anaknya kepala sekolah, kalau IQ-nya di bawah rata-rata ya tetap harus penilaiannya seperti itu. Alatnya di bawah rata-rata itu juga harus seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu mendorong refleksi dan perbaikan diri. Jadi siswa diajak melakukan self-assessment, penilaian diri sendiri untuk menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya. Jadi seperti sadar diri seperti itu. Nah, dalam pendidikan agama Islam ini, hal ini bisa berupa evaluasi sikap ibadah harian atau jurnal refleksi akhlak. Biasanya itu kalau pada pelajaran agama pada anak SD atau anak SMP, SMA itu biasanya ada semacam buku sholat. Nah, itu kan itu seperti self assessment untuk penilaian diri sendiri. Oh, sekarang aku udah sholat ini, seperti itu. Baik, yang selanjutnya pada bab terakhir ini saya menjelaskan tentang tentang asesmen formatif dan sumatif. Nah, ini saya akan menjelaskan lebih rincinya lagi karena itu termasuk dalam pembahasan saya. Nah, jadi asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama, asesmen formatif. Nah, saya kan sudah bilang tadi bahwa asesmen formatif adalah suatu jenis evaluasi yang dirancang untuk memberikan umpan balik konstruktif kepada peserta didik dan pendidik dengan tujuan utama. Nah, kenapa kok ada asesmen formatif? Ini memiliki tujuan utama. Yang pertama itu untuk memperkaya proses pembelajaran. Nah, secara keseluruhan, asesmen formatif adalah instrumen vital dalam pendidikan memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat melalui umpan balik yang berkelanjutan dan refleksi diri, baik untuk peserta didik maupun pendidik. Jadi, asesmen formatif ini dilakukan pada awal pembelajaran melalui pengamatan, wawancara, tes, dokumentasi, atau kuesioner. Nah, untuk mempercepat waktu, kita langsung ke pembahasan yang ke B, yaitu asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini yang tadi sudah saya jelaskan merupakan jenis evaluasi yang diimplementasikan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Nah, metode evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui kuis atau ujian harian yang dirancang untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Selain itu, terdapat juga asesmen sumatif yang tidak tertulis yang bisa berupa proyek, presentasi, atau metode evaluasi lain yang tidak melibatkan penulisan. Ini memungkinkan pendidik untuk menilai kemampuan siswa dalam aspek yang lebih luas dari proses pembelajaran. Seperti itu.
Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan. Jangan pergi mencari kenyamanan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.